Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Henta Arista. Pada kesempatan baik ini, saya ditemani oleh salah satu rekan saya yang bernama. Langsung saja, kita minta orangnya suruh kenalan. Silakan. Selamat sore apa selamat malam ini untuk rekan-rekan seluruh pecinta bela diri di Indonesia dan di dunia, tidak tahu nih dunia luar atau dunia mana. Perkenalkan, saya Coach Mega Wijaya dari MMA Street Fighter yang ada di Bali. Weh, namanya keren ya. Tuh lihat tuh ada tulisannya tuh. MMA Street Fighter. Bajunya warnanya biru. Weh, ini boleh cerita sejarahnya gimana sih sampai ngebentuk MMA Street Fighter Bali ini? Oke, saya coba cerita dari hal yang sederhana bahwa MMA Street Fighter itu sebenarnya adalah terbentuk karena kegelisahan saya. Jadi karena saya melihat adanya gap atau jarak yang cukup lebar antara sekolah bela diri dengan kenyataan di jalanan. Banyak sekali kriminalitas di jalan, perkelahian di jalan. Itu ternyata banyak hal yang sangat berbeda dengan pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah tadi. Nah, dari situ maka MMA Street Fighter ini muncul itu untuk mempersempit gap perbedaan itu. Jadi pelajaran-pelajaran bela diri yang saya ajarkan itu adalah mengenai pemahaman bagaimana tentang bagaimana harus melakukan pembelaan diri. Karena pelajaran-pelajaran seperti apa yang ada di jalanan. Karena apa? Saya sendiri sebagai seorang praktisi bela diri yang sudah sekitar 35 tahun ya, saya ini melihat banyak sekolah-sekolah bela diri itu tidak mengajarkan akan hal itu. Yang diajarkan itu tentang masalah penghormatan, teknik-teknik bela diri, tetapi tidak pernah diajarkan tentang how to, bagaimana menggunakan ilmu-ilmu itu di jalan. Yang pertama. Yang kedua, tidak pernah diberi pelajaran tentang keadaan di jalanan itu seperti apa. Nah, mungkin bagi teman-teman yang terbiasa hidup di jalan, mungkin ketawa aja yang ngelihat ini ya, karena memang betul banyak sekali pelajaran-pelajaran di jalanan itu yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah bela diri gitu. Jadi bagi teman-teman yang bisa berkelahi tapi tanpa belajar bela diri, ya, bisa berkelahi tapi karena keadaan di jalanan, nah sangat mengerti bagaimana bela diri di jalanan itu. Nah, dari situlah saya mencoba membalikkan. Jadi membalikkan pelajarannya bukan dari teori di sekolah bela diri lalu diarahkan ke lapangan, tidak, tetapi teori-teori di lapangan itu dikumpulkan, disatrikan, diajarkan kepada murid-murid agar mereka betul-betul mengerti. Sehingga apa? Ketika nanti betul-betul menghadapi kenyataan, misalnya keluar dari ATM, ditodong pisau, naik motor serempetan dan harus terpaksa berkelahi di jalan, ada perampokan di jalan, ada pelecehan seksual, ada juga yang namanya jambret dan lain sebagainya. Bagaimana itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah bela diri. Nah, kita ajarkan itu. Dan bagaimana cara solusinya tercepat, bagaimana cara terpraktis. Itu kita ajarkan. Jadi, karena saya sendiri mencoba sebelum saya menciptakan MMA Street Fighter ini, saya mencoba mencari sekolah mana atau klub bela diri mana yang mengajarkan tentang pemahaman ini, ternyata tidak ada. Karena tidak ada, harus ada yang memulai. Nah, dari mana? Ya kebetulan karena saya praktisi, ya sekitar 30-an lebih ya, 30 tahun saya menjadi seorang praktisi, mungkin sekitar 35 tahun. Akhirnya saya mencoba untuk kenapa tidak mencoba sendiri, menciptakan sendiri kalau memang tidak ada. Mungkin ya ini, mungkin ya kalau saya katakan ya, kita mencoba sesuatu yang melawan arus lah, mungkin begitu ya. Wah, dari jalanan menuju sekolah, bukan dari sekolah menuju jalanan. Nah ini nih menarik sekali ya, melawan arus. Wah, melawan arus nih kalau saya boleh mengartikan itu
saya sama Coach Mega ini ya, Coach ya panggilannya, Coach Mega ini Ya, betul. ketemu di nggak cuma satu sih, 2 bela diri gitu ya. Kebetulan kami dulu Ya. sempat belajar berkarya bareng gitu ya. Nah, melawan arus, Ya. emang yang telah lalu itu arusnya seperti apa sih? Kok beda dengan yang ini? Kenapa arusnya, melawan arusnya gimana lagi? Jadi begini, kebetulan banyak yang sudah kita pelajari bersama ya. Kebetulan saya juga dengan Coach Henta juga sudah banyak belajar. Jadi pelajaran masa lalu itu diajarkannya itu satu, terlalu lama pelajarannya. Yang kedua, dasar yang diberikan itu tidak touchable. Maksudnya tidak touchable itu adalah tidak sesuai kebutuhan. Contoh nih, mohon maaf sekali lagi, pukul lurus dari pinggang, tarik baru lurus, apakah itu akan dilakukan di jalanan? Kan tidak. Justru pelajaran pukulan pertama di jalanan itu adalah pukulan swing dari kanan ke kiri atau dari luar masuk ke dalam. Itu sudah alami, bukan dari lurus dari pinggang tarik lurus ke depan. Nah, hal-hal pelajaran seperti itulah yang saya bongkar, saya coba kupas intisarinya di mana, kebutuhannya ada di mana gitu. Kebutuhan real teknisnya di lapangan itu seperti apa. Saya mencoba untuk dari pengalaman pribadi saya, pengalaman dari teman-teman yang ada di jalan, pengalaman mereka yang juga sering sharing dan juga ke kita, lalu pengalaman kita melihat perkelahian di jalan, itu sangat berbeda sekali gitu. Makanya dari situ saya mencoba untuk lebih mendekatkan kenyataan antara teori dan ilmuwan itu seperti itu. Dan istilah yang saya maksud melawan arus, karena sebenarnya teman-teman bela diri yang lainnya pelajari itu semuanya berawal dari hal-hal yang mirip-mirip lah atau dari sesuatu yang sangat basic sekali, di mana itu saya kira tidak bisa langsung digunakan. Saya sampaikan pada murid-murid saya bahwa kamu belajar dengan saya kira-kira 1-2 jam, pulang-pulang nanti terpaksa kalau kamu berkelahi di jalan langsung bisa dipakai. Gitu. Jadi lebih touchable lah, kebutuhannya lebih terpenuhi gitu. Karena sekarang begini, Coach Henta dan juga teman-teman yang lain, ada satu perubahan dalam belajar bela diri, bahwa orang itu sekarang itu cari praktisnya, cari yang penting bisa dipakai. Sudah beda paradigmanya dengan kita dulu belajar ya, sekitar tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000 awal itu orang-orang belajar bela diri itu masih tahapannya adalah ya just basic fun, olahraga dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan tidak bisa dipungkiri dengan adanya sekarang mulai ada octagon, ada MMA, ada one punch dan lain sebagainya, itu harus kita sebagai praktisi bela diri harus mampu membongkar semua apa ya, bagaimana Tadi sempat terputus, harus membongkar semua. Ya, membongkar semua ini apa kekakuan yang selama ini terjadi. Ya. Jadi kita itu sebagai praktisi bela diri tidak boleh kaku-kaku, harus mengikuti pergerakan dunia. Sekarang kebutuhannya apa? Seperti itu. Nah, jadi kalau nggak bisa. Ngomongin kita kan harus apa ya? Harus beradaptasi berarti ya. Beradaptasi. Betul. Harus berani beradaptasi. Menyampaikan kalau sekolah jalanan. Ya. Kalau kita lagi menyampaikan atau Coach Mega menyampaikan ini jalanan. Gimana sih supaya Coach Mega ini menyampaikan ke orang lebih baik menjaga diri daripada berkelahi atau pamer kemampuannya itu disalahgunakan, itu gimana? Jadi gini, sebenarnya kita belajar bela diri itu bukan untuk pamer. Kita belajar bela diri itu sebenarnya begini, ada pelajaran di masa lalu ya, karena saya orang Jawa, saya mengatakan itu sebagai adiluhung lah ya, nilai-nilai tinggi dalam belajar. Kalau dulu orang zaman dulu belajar bela diri sembunyi-sembunyi loh. Mereka itu mulainya itu mungkin jam 12 malam, selesainya jam 4 subuh. Sehingga orang itu tidak perlu tahu lah siapa orang ini gitu.
ilmunya apa, tidak perlu tahu. Tetapi mungkin karena kepentingan industrial dari bela diri, karena kepentingan untuk promotion cari murid dan lain sebagainya, makanya hal-hal seperti ini mulai kesampingkan, malah justru sekarang jadi promosikan. Tapi itu bukan hal yang mudah, karena itu untuk kepentingan pengembangan juga. Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan paradigma ya. Ketika guru-guru kita, senior-senior kita zaman belajar bela diri, sama kita yang belajar bela diri sekarang itu akhirnya berbeda. Nah, saya, Coach Senta atau siapapun saat ini itu adalah di dua dimensi itu. Sementara teman-teman kita atau adik-adik kita yang mulai tahun 2000-an ke atas belajar itu dimensinya sudah tidak akan memahami dunia tahun 60-an ke bawah, zaman perjuangan seperti apa, itu ilmu-ilmu bela diri mereka nggak akan paham. Tetapi kita sebagai seorang pelatih bela diri yang sudah lebih dari 30 tahun ya, hampir 35 tahun, kita kan ibaratnya jembatannya penghubung antara masa lalu dan masa sekarang, gitu. Jadi kita harus berani memberikan pemahaman itu, dan kita sebagai seorang pelatih juga harus berani terbuka, apalagi sekarang dengan era bela diri campuran ya, dengan bela diri campuran di mana orang yang pemegang keegoannya biasanya kalah, gitu. Karena apa? Dia merasa sok hebat, tapi ternyata nanti dikunci sedikit saja sudah bingung, tendang sedikit sudah bingung, jab sedikit sudah bingung, kan gitu kan. Jadi memang harus mau terbuka, gitu. Nah, dengan berbagai macam teknik. Betul. Nah, ini kan berarti kan dengan segala dinamikanya, dengan segala kondisi, sehingga kita harus beradaptasi, bisa menjembatani ya masa lalu dan masa kini gitu ya. Supaya ilmu bela dirinya tetap tertransfer dengan baik, dan cita-cita Coach Mega ini jika dapat dimengerti orang, dimengerti oleh murid, syukur-syukur bermanfaat ya, gitu ya Coach ya. Nah, justru yang paling penting itu adalah kita memberikan kemanfaatan ya. Saya mendirikan MMA Street Fighter itu sebenarnya kalau bagi saya sendiri, saya sebenarnya cukup. Untuk apa gitu, bukannya apa, tetapi kalau bagi diri saya sendiri, tetapi karena saya memikirkan generasi muda sekarang yang belajar bela diri tetapi cuma asal bisa tendang dan pukul, tapi tidak mengerti yang namanya bagaimana menghormati orang, tidak mengerti bagaimana menghormati senior dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita bangun, pendidikan karakter. Karena belajar bela diri bukan untuk tendang dan pukul, tetapi belajar bela diri adalah untuk banyak teman. Suka dukanya apa nih mengembangkan MMA Street Fighter, apalagi di Bali sejak pandemi ya? Kayak kalau nggak salah nih muncul itu malah waktu pandemi muncul awal-awal gitu ya, baru mau muncul tiba-tiba pandemi juga. Wah, suka dukanya apa? Ya, yang jelas adalah pertama saya dari diri sendiri, karena belum ada murid, belum ada teman saat itu kan. Gimana promosinya ini? Ya yang jelas kan promosinya itu sebenarnya begini, ada satu teman, dia itu datang ke saya, dia itu berkeluh kesah kalau kemarin habis dipukulin orang kan gitu. Nah, kemudian ya sudahlah, sini tak ajarin kamu 1 jam, setelah itu coba kamu gebukin orang itu, kamu menang apa kalah, nah bilang gitu kan. Saya ajarin pakai ilmu saya ya, ilmu praktis aja lah, ilmu jalanan gitu kan. Karena saya tidak mau ambil cakre salah satu bela diri itu, saya tidak mau. Saya coba, saya ajarin sesuai kebutuhan aja lah. Terus kemudian dia tantang balik gitu orang, ternyata menang gitu. Wah, ngajarin orang berkelahi ini berarti, aduh. Ini konten dewasa berarti, ini bukan konten anak-anak ini ya. Ya dalam arti kata begini, kita ngajarin orang berkelahi itu dengan tujuan harus untuk kebaikan dulu ya. Kebutuhannya apa gitu. Jadi orang berkelahi itu yang pertama adalah untuk melindungi keluarga. Syukur-syukur kita bisa membantu negara. Misalnya negara dalam keadaan chaos, dalam keadaan perang. Nah, kita sebagai ahli-ahli bela diri ini bisa membantu apa? Misalnya mungkin kita bisa mempersiapkan orang bisa jadi lebih
jadi apa ya, kita siapkan orang untuk bisa berkelahi dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita fungsinya, atau kita masuk ke dalam militer, kita ajarkan tentara-tentara kita ini untuk bisa lebih hebat lagi dalam berperang. Nah, itulah di situ sebenarnya fungsinya. Berarti ini sukanya ini bisa ngajarin orang sesuatu hal yang baru gitu ya? Iya. Ada lagi nggak sukanya yang lain, suka dan duka lah. Jangan-jangan banyak dukanya nih. Ya, kalau duka itu yang namanya pandemi itu otomatis yang namanya lockdown ya, pasti itu membuat orang itu terkotak-kotak, tidak bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Tetapi justru dari situ kita harus bisa berjuang, karena apa? Tidak mudah mengembangkan sebuah bela diri itu, tetapi asal kita dilandasi dari hati yang jernih, pikiran yang jernih, maka segala sesuatunya pasti akan ada jalan. Seperti itu. Mantap, berarti tadi sukanya membagi ini, bangun ini, ternyata bermanfaat sama orang. Nah, bermanfaat sama orang, situasi pandemi ya itu jadi duka tapi sekaligus tantangan gitu ya Coach ya. Betul, karena apa? Kita sebagai seorang ahli bela diri itu jangan pernah takut terhadap tantangan. Justru tantangan itu harus dilupakan. Nah, tadi kan awalnya satu orang ini yang tak diajarin karena dia merasa dibully atau dipukulin gitu. Terus betul, makin banyak muridnya itu ada ceritanya nggak? Makin banyak itu sekarang berapa gitu kalau boleh tahu muridnya gitu? Ya, yang jelas gini, mungkin kalau muridnya yang mungkin sekitar 70-an orang ya, mungkin lebih lah, ya 100 atau 150-an kalau kita kumpulkan. Tetapi promosinya sih sebenarnya bukan promosi yang tiba-tiba. Justru mereka itu sering datang ke saya, sering cerita kesulitan mereka, gitu, dari bullying. Bahkan kemarin ada seorang orang tua itu ngundang saya suruh datang, saya nggak tahu siapa mereka ini gitu, atau saya suruh presentasi tentang MMA Street Fighter, ya saya cerita aja, tapi saya nggak tahu mereka maksudnya apa. Tahu-tahu mereka bilang, Pak, anak saya kemarin itu habis dipukulin Pak, bisa nggak diajarin Pak? Oh ya, nggak apa-apa, memang tujuan salah satu dari MMA Street Fighter ini adalah mengajarkan bagaimana handling tentang bullying, karena anak-anak zaman sekarang ini sangat rendah sekali tentang akhlaknya ya. Mereka berkelahi keroyokan, beda dengan kita dulu. Kalau berkelahi itu tanda tangan resmi satu-satu, kalau kamu berani saya berani. Jadi anak sekarang enggak, anak sekarang satu orang lawan 10 orang, itu enggak fair, udah beda lah gitu. Nah, dari situlah cerita orang tua itu akhirnya saya bantu mereka, terus juga saya mengembangkan juga dengan beberapa teman-teman LSM dan lain sebagainya tentang perlindungan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Saya kembangkan ke arah sana juga, karena apa, perempuan itu banyak sekali terjadi hal-hal yang kekerasan seksual ya. Nah, akhirnya mereka kita ajarin bagaimana handling, karena beberapa ada pengalaman dari mereka disampaikan kepada saya secara pribadi sampai mereka menangis itu menjadi kesesakan dalam hati, dan itu wajib kita tolong, harus kita tolong orang-orang yang anak-anak, orang tua, perempuan itu di dalam masyarakat selalu menjadi orang yang tertindas. Nah, disitulah kita harus mengajarkan. Kalau kita mengajarkan bela diri pada orang yang kuat, saya kira tidak perlu lah. Orang kuat itu tidak diajarkan sudah pasti bisa membela diri. Tapi kalau anak-anak, orang tua, perempuan, justru mereka yang harus kita ajarkan. Atau mereka yang memang betul-betul bersungguh ingin belajar bela diri, atau mungkin dia pengen jadi seorang petarung profesional, kita ajarkan itu. Seperti itu. Ya. Wah, menarik sekali, bisa bermanfaat bukan satu atau dua orang tapi banyak orang, apalagi membuka diri. Siapa yang butuh silakan, syukur-syukur ayo kita diskusi, kita bisa berbagi, bermanfaat. Wah, senang sekali dengar kayak gini, karena kalau hal baik kayak gini gak ada yang bercerita kan, gitu kan sama aja zong gitu ya, sama aja kita dengernya banyak kan berita negatif ya Coach ya, orang berkelahi gini dibully dan sebagainya, tapi nggak pernah diberikan edukasi. Ini loh, ada salah satu wadah, ada salah satu cara gimana kita menempel mental kita gitu ya. Saran-saran buat masyarakat awam yang ingin mengikuti bela diri atau juga memilih bela diri yang cocok buat mereka. Ini saya akan sampaikan secara sederhana bahwa
di dalam belajar bela diri. Yang pertama adalah kita ini mengerti di mana lingkungan kita berada dan tahu di mana jam-jam rawan atau jam-jam di mana aman kita bisa bekerja, kita bisa bermain atau di mana saja. Nah, menghadapi situasi hal itu, bela diri pertama itu adalah lari. Kalau kita bisa berlari, aman. Pertama, kedua, kalau kita bisa berteriak minta tolong, itu adalah juga yang terbaik. Karena apa? Di jalanan itu kuncinya ada dua. Satu berlari, dua minta tolong, maka kita akan selamat. Itu. Yang ketiga, kemampuan bela diri. Nah, kemampuan bela diri ini tidak bisa berdasar dari kemampuan sendiri, memang harus ada yang membimbing. Itu. Membimbing itu nanti akan diajarkan sesuai kebutuhannya apa, untuk kepentingan apa. Nah, dari situlah nanti orang pelatih pasti akan mengajarkan sesuai dengan kebutuhan. Apalagi zaman sekarang bela diri itu sudah terbuka, beda dengan zaman dulu. Bela diri itu tertutup, bahkan untuk masuk ke situ aja sulit sekali. Sekarang justru bela diri itu dikembangkan secara terbuka dan diberikan wawasan. Bahkan sekarang banyak YouTube yang menjelaskan tentang bela diri itu seperti apa. Masih punya saya ya, seperti coach itu. ya. Iya. Masih punya saya dan punya coach gitu ya. Betul. Gitu. Ya. Jadi tidak perlu bela diri itu tidak perlu ditutup-tutupi, teknik-tekniknya tidak perlu harus bayar dulu ikut short course atau apa, tidak perlu. Tetapi kalau kita dasarnya baik, maka pasti akan segala sesuatunya berjalan. Amin. Coach. Nah, ini kan panjang kali lebar kita udah ngomong hampir sekitar 30 menit gitu ya. Gimana nih caranya kalau ada yang ingin berminat join ke MMA Street Fighter, menghubungin siapa, kontaknya siapa? Kalau ada IG silakan nanti disampaikan juga, atau ada channel YouTube. Ya. Silakan. Saya di sini, bentar loh. Saya di sini channel Henta Orista ini membuka kesempatan buat siapa aja kok yang mau gabung ke sini. Silakan promosi, silakan saling bantu kita ya. Intinya ya. Silakan. Betul. Instagram saya ada di Megawijaya 57. Megawijaya 57. Silahkan, di situ ada teknik-teknik bela diri, silahkan dipelajari. Nanti saya cantumkan di sini di bawah. Ya, YouTube saya juga ada MMA Street Fighter, atau ketik aja Surya Megawijaya pasti akan muncul. Oke. Gitu. Atau kadang-kadang saya juga ada di Facebook juga. Nah, silahkan cari aja gitu. Facebook saya Surya Megawijaya. Cek aja di situ, pasti banyak teknik-teknik bela diri yang saya ajarkan. Nah, kalau ingin belajar secara serius, bisa nanti WA ke nomor saya di 0812 3660 3036. Kita akan ajarkan sesederhana mungkin belajar bela diri. Jika Anda sempat ke Bali, bisa ketemu dengan saya. Jika tidak ada di Bali, nanti WA saja ke saya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana ini teknik pengajarannya. Lokasi Balinya mana, Coach? Ada di Nusa Dua. Nusa Dua. Waduh. Ada di Nusa Dua. Ini saya nih cuma bisa ngobrol kayak gini tapi belum pernah main ke rumahnya Coach Mega nih. Kayaknya kalau besok selesai konten, pandeminya udah mereda, saya perlu main ke sana. Paling nggak ya disuguh. Ya, air putih lah, panas ya. Wedang jahe atau kopi boleh lah. Siap. Coach, makasih sekali buat waktunya. Saya sangat senang sekali Coach Megawijaya sudah bersedia mampir mengisi konten bersama saya di sini. Siap. Semoga Coach Megawijaya senantiasa sehat, senantiasa berkarya dan bermanfaat. Semoga kita semua selalu ya di masa pandemi ini juga menjaga protokol ya, bukan hanya bagi diri sendiri tapi bagi sama gitu ya, Coach ya. Oke. Betul. Ya. Nah, gitu teman-teman. Saya kira ada satu hal kesamaan antara saya sama Coach Henta, yaitu kita selalu pikirkan orang lain. Kalau kita pikirkan orang lain akan pikirkan kita. Kan begitu. Makasih Coach. Luar biasa sekali nih rekan saya nih ya. Semoga cita-cita baik kita senantiasa berjalan dengan baik. Yang penting sehat.
Nah, apabila berkenan, silakan subscribe channel saya dan juga channel rekan saya, Coach Mega Wijaya ini. Nanti saya juga tampilkan di deskripsi juga. Apabila berkenan juga dan semakin bermanfaat apabila kita juga ikut berbagi ya, atau bahasa kerennya adalah share gitu ya. Ya. Share, like. Bagi yang suka, Ya. dislike bagi yang suka. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih. Sama-sama.